Visi, tempat ngobrol seru, tempat cerita hidup yang baru. Assalamualaikum. Mas Reski mau nari. Katanya mau diajak berbincang-bincang. Ini on air wongnya gak enek. Mana dia? Mas Aris. Waduh, Piye? maaf. Saya menunggu sudah beberapa jam Iya. yang lalu loh. Habis dari belakang, Bu. Dari belakang ngapain? Ya Belakang. kemarin tuh kan saya habis makan keripik toh, Bu. Yo. Keripik di tempat kan beli es, terus ada keripik gantungan gitu loh, Bu. Nah, itu terus saya makan. Taunya Lah, mules. keripik apa itu? Enggak ada ini ya, Bu, enggak ada mereknya. Pokoknya cuma plastikan gitu aja Juga loh. dari plastik tok gitu. Iya. Mas Aris yakin makan sesuatu yang tidak jelas? Iya, Bu. Lah itu pripun, Bu? Berarti itu kayaknya bahaya atau gimana itu, Bu? Nah ya itu gini, tak. Nah ya itu. Makanya kalau makan sesuatu perjelas dulu. Gitu ya, Bu ya. Perjelas dulu bahannya kamu makan ini apa, ada tidak izin edarnya. Jadi konsumen yang cerdas jangan hanya maklep utengi warak. Oh, walah gitu. Iya. Jadi nggak boleh sembarangan ya, Bu Ya ya? jelas, karena itu jadilah konsumen yang cerdas. Kalau mau makan saja panjenengan ini sudah tidak memperhatikan apa yang dimakan, opo meneh orang lain. Iya juga Bagaimana ya. sampai menyampaikan pada Ya, anaknya nanti? betul. Nah, saya tuh mikirnya gini loh, Bu. Makan, waduh, ini kayaknya agak lapar toh waktu itu. Terus kemudian ada kayak merah-merahnya gitu loh, Bu. Kan kayak, oh, wah pedes ini mesti gitu loh. Oh. Terus rasanya piye? Ya rasanya agak aneh sih sebenarnya, Bu. Pedesnya itu pedes yang aneh gitu loh. Gak kayak sambal-sambal biasanya gitu. Enggak beda gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dalam industri pangan sendiri itu harusnya seperti apa sih, Bu? Apa sih harus dimiliki dalam industri pangan itu sendiri? Oh, gini ya, selain yang penting nanti panjenengan sebagai konsumen cerdas dulu ya. Oh gitu. Konsumen cerdas ini nanti bisa menyampaikan ke tetangga, ke orang-orang yang mungkin nanti mau berjualan. Ketika sampai mau memakan sesuatu, pastikan bahwa produk yang panjenengan ini aman. Oh gitu. Jadi aman itu dari sisi apa? Aman itu artinya bisa menyehatkan tubuh ya, bebas dari bakteri, dari cemaran bakteri, bebas dari cemaran kimia maupun cemaran mikrobiologis. Oh. Artinya itu cemaran fisik, mikrobiologis maupun kimia. Ini otomatis harus bebas dari Itu semua. pencemaran itu. Oke. Nah, artinya kalau panjenengan ini makan produk-produk yang berizin, bisa dipastikan produk-produk tersebut lebih aman. Nah, karena itu, Bu, makanya kita ngundang Bu Siti Khoiria ya hari ini buat ngobrolin tentang mengenal jenis pangan dan juga PERT. Betul ya, Bu ya? Iya. Iya, tepuk tangan dulu untuk tamu kita hari ini. Yeay, ada ininya, Bu, ada. Boleh tepuk tangan juga loh, Bu. Tepuk tangan. Jadi kebetulan banget, Bu, ruang Ya, podcast ya, ya. Podcast Ruang Visit ini kita bakal ngobrolin hari ini tentang mengenal jenis pangan dan PRT. Biar kejadian kayak saya tadi nggak kejadian Iya, tuh, Bu. betul. Bener nggak sih, Bu? Benar sekali. Jadi, Sebenarnya jadi harapan saya itu sebetulnya ada beberapa masukan-masukan ya yang masuk ke pengaduan terkait dengan bagaimana sih ngurus produk perizinan pangan. betul. Karena ternyata yang namanya pangan itu berdasarkan Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu yang dimaksud dengan pangan ini adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati, dari produk pertanian, perikanan maupun dari kehutanan. Ini yang sifatnya baik diolah maupun tidak diolah ini disebut dengan pangan. Oh, Jadi gitu. bisa ada pangan segar, ada juga pangan yang diolah. Oke. Kalau yang terkait untuk perizinan produk pangan yang kemasan, ini ada yang diolah dan dikemas. Jadi ini nanti izinnya itu bisa dari
Badan POM atau MD, bisa juga ada dari PIRT. Kalau PIRT. PIRT itu diterbitkan oleh kabupaten. Oh, gitu. Nah, ini ranahnya dari teman-teman teman-teman di kabupaten. Perizinannya ada tetap satu pintu semua sekarang perizinannya. Oh gitu. Jadi perizinan itu sekarang satu pintu ada di USS. Nah, kalau mau izin PIRT itu juga nanti melalui USS juga. Nah, ini ada jenis-jenis produk yang boleh izin PIRT sesuai Oke. dengan lampiran dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 4 tahun 2024. Nah, itu tadi Bu. Jenisnya. Betul, itu tadi makanya saya mau nanyain ini sih Bu. Kan tadi kan ada yang PIRT, ada yang MD ya. Ya, Nah, itu MD atau ML. MD itu bedanya apa sih Bu? Makanan yang kayak gimana sih atau produk yang kayak gimana sih yang harus ada yang PIRT, ada yang MD gitu? Kalau MD ini adalah yang diterbitkan, perizinan diterbitkan oleh Badan POM RI ya. Jadi ini ada produk-produk yang termasuk kategori pangan, makanan frozen. Oh, frozen. Nah, seluruh frozen tidak boleh izin PIRT. Jadi apa makanan yang disimpan beku. Oke. Nah, yang makanan yang membutuhkan penyimpanan yang kalau dia misalnya mau membuat panganan olahan yang dikemas kemudian berlabel ya, tapi peredarannya harus di penyimpanan beku. Ini izinnya MD. Oh, gitu. Kemudian ada lagi seluruh olahan susu. Oke, semua jenis. Susu dan olahannya ini juga termasuk nanti harus izin BPOM RI ya, MD itu tadi. Kemudian seluruh makanan yang wajib SNI. Oke. Makanan yang wajib SNI itu apa? Standar Nasional Indonesia ya. Kalau SNI kan izinnya kan di Kemenperin dulu. Jadi kalau dia mau membuat usaha yang mau seluruh produk yang wajib SNI ini izinnya enggak boleh PIRT. Contohnya ini misalnya air minum dalam kemasan. Oke, air minum dalam kemasan. Nah, kemudian ada lagi sekarang yang lagi ngetren ini es kristal. Ah, iya lagi. Iya, Itu banyak tuh tetangga saya tuh Bu. Nah, Jualan gitu. itu harus izinnya harus MD karena itu kan nanti produknya langsung dimakan kan. Itu seluruh minuman berbentuk cair ini juga sekarang di Perda yang terbaru tidak boleh izin PIRT. Kalau yang sebelum 2018 dulu itu masih boleh izin PIRT. Gitu. Jadi orang-orang masih ada yang ngurus Izin. kunyit asem, minuman kunyit asem. Itu pakai PIRT. Itu dulu boleh, tapi sekarang karena Sudah harus itu. setelah hasil penelitian dari Badan POM ternyata dia termasuk kategori yang risiko tinggi. Kalau tidak pengolahannya itu tidak sesuai dengan standar, dia bisa menyebabkannya tadi Aris perutnya sakit. Betul Bu, itu aduh Bu, dari semalam sampai hari ini aduh, padahal itu kan cuma sebungkus doang gitu Bu. Iya, lah itu tadi ya yang seluruh produk makanan yang mengandung yang harus wajib izin SNI. Yang selain tadi kopi instan, kalau kopi bubuk boleh Mas Arif, kopi bubuk yang diolah biasa di sangrai yang diolah di rumah, nah itu nggak apa-apa. PIRT. Tetapi yang instan ini harus izinnya SNI dulu. Bedanya gimana sih Bu? Kopi bubuk. Oh, kopi bubuk yang diolah Yang terus diolah. biasa tuh, yang biasa tuh. Oh. Ini Mas Aris ada. Oh, iya ya contohnya. Kalau yang dia kan ngolahnya biasa digoreng biasa gitu ya, pakai roasting juga boleh. Artinya tidak menggunakan peralatan yang modern. Oh gitu. Ini boleh, tetapi kalau seluruh peralatan yang menggunakan yang diolah dengan menggunakan peralatan modern ini sudah tidak boleh izin PIRT. Oh gitu. Ya, terus kemudian kalau yang diolah tetapi diolah dan disimpan mempunyai daya simpan lebih dari 7 hari, tetapi dapurnya itu tidak jadi satu dengan rumah, itu juga tidak boleh PIRT. Oh, berarti Jadi dia punya punya rumah sendiri ya, punya rumah produksi sendiri ya. Dia tidak di rumahnya dia tuh. Satu dengan rumah ini tidak boleh izin PIRT. Izinnya harus MD karena sudah ada standar baku bagaimana cara proses pengolahan yang baiknya sesuai dengan MD Nah, itu. kalau istri saya tuh kan seneng banget tuh Bu, bikin kebab sendiri, tapi kulitnya itu
ini Bu beli, jadi tinggal nyari isiannya aja. Nah, produk kulit kebab itu sendiri PIRT kah atau Nah, MD itu termasuk Bu? terus kalau yang itu tadi yang saya sampaikan tadi semuanya MD ya. Tapi Iya. kalau yang untuk PIRT ini adalah produknya mempunyai daya simpan lebih dari 7 hari di suhu kamar. Oh, suhu kamar ya? Ya, jadi seperti ini. Ini juga Mas Aris juga suka. Iya, Ini betul ya. Bu, Nah, makanya itu. ini ditaruh di suhu kamar ini seperti ini. Lebih dari 7 hari dia bertahan apa enggak? Iya, kayaknya sih bertahan ya Bu. Bertahan ya, artinya boleh izin PIRT. Tetapi kalau yang kebab, yang Kulit-kulit kulit kebab itu tadi ditaruh di suhu kamar, dia bisa bertahan 7 hari? Nah itu nggak tahu tuh Bu. Kayaknya kayaknya bisa. nggak bisa ya, nggak bisa. Dia akan bertahan. Dia akan Harus di rusak frozen ya kan? Betul. Nah kalau di frozen ya nggak bisa PIRT. Harus Nah ya MD. harus MD, atau kalau misalnya dalam skala kecil saja Mas Ari, misalnya membuatnya itu dibuat seluruh produk siap saji atau yang mempunyai daya simpan kurang dari 7 hari di suhu kamar, ini tidak perlu izin edar. Contohnya apa? Seluruh kue-kue basah itu loh. Nah itu gimana tuh Bu? Apa jenenge iki kayak lemper. Iya. Seperti lemper. Terus apa lagi? Yang kira-kira kue-kue basah yang pagi buat sore rusak. Oh ya, ada kue tok, onde-onde dan teman-temannya. Itu tidak boleh izin PIRT ya. Oke. Tetapi kalau yang mempunyai daya simpan lebih dari 7 hari di suhu kamar, di suhu kamar ini boleh. Oke. Nah, jadi clue-nya itu aja Mas Aris. Saya mau usaha ya. Terus mari ngono produk saya ini bisa enggak bertahan 7 hari di suhu kamar? Itu satu. Kemudian yang kedua, rumah saya ini saya masaknya jadi satu dengan rumah apa enggak? Oke. Oh, itu 2. Ya. Kemudian yang ketiga, saya pakai alat apa untuk memproses produk ini? Saya pakai alat sederhana sampai semi otomatis boleh. Tetapi kalau dia sudah Full menggunakan otomatis. produk full otomatis, ya sudah tidak boleh karena Oke. PIRT itu untuk usaha UMKM ya, artinya untuk usaha mikro. Oke. Berarti termasuk yang kayak orang kan sekarang kan mungkin pengusaha sekarang kan mikirnya gini, kalau jualan pentol di pinggir jalan itu ya bertahan berapa lama sih gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat sebuah usaha kayak pentolnya dibikin frozen apa segala macam. Itu berarti izinnya namanya bukan PRT, ke MD itu tadi. Oh gitu. Nah, kalau ini Mas Aris dibuatnya by request, maksudnya itu Pesan. ketika ada pesanan itu kan sama dengan catering ya. Hampir Itu sama dengan itu. catering Betul. ya. Kalau catering ini produknya tidak usah izin PRT. Kalau yang catering, jadi di catering itu kan dia berusaha, dia membuat produk ketika ada pesanan yang mempunyai daya simpan kurang dari 7 hari. Betul. Seperti contohnya misalnya ada salah satu catering ya, atau ini apa dia tidak dijual dan dia dijualnya tidak berlabel. Berlabel. Jadi misalnya seperti Pak Pentol tadi, yang bakul pentol tadi Iya. boleh, tetapi dia kan membuatnya seperti catering. Itu tidak termasuk produk-produk yang wajib izin PRT. Oke, berarti sesuai dengan pesanan itu tadi ya, Bu. Ya. Boleh, itu termasuk pedagang kaki 5 yang dibuat makan siap saji tadi loh. Ya. Sama dengan ini produk yang ini apa dibuat di depan pengunjung. Oh. Misalnya nasi goreng. Oke. Saya beli nasi goreng lah. Kalau bocil sekarang itu ini Bu, apa sih yang di roti di bomboloni apa namanya? Iya, kromboloni. Bocah-bocah sekarang tuh Bu, itu padahal kan roti diisi sama gitu doang Bu. Ya kromboloni itu tidak termasuk yang izin PIRT. Jadi untuk produk bakery itu tidak wajib izin PIRT. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dia mau prestisius boleh. Oke. Terus yang semacam kromboloni dan teman-temannya itu kan dibuat by request kan? Iya betul. Bisa juga dibuat di depan Iya. pembeli ya. Biasanya atraksi tuh Bu, wajahnya dilempar-lempar. Iya. Enggak. Gitu. Mentangan gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Bu Siti Faria. Ini semakin tahu tuh Bu, teman-teman Iya. juga kan
mungkin nanti ada yang mau nanya, boleh banget ya. Kemarin tuh ada yang nanya juga, Bu. Oh ya. Mereka tuh kayak saya aja gitu yang nanya. Kan mereka berebut tuh biasanya. Dapat bonus ini. Dapat door prize. hadiah Ya, nanti door prize-nya apa ya? Apa ya? Oke. Terus sebenarnya kalau PRT sendiri, Bu, kita kan ngobrolin PRT nih. PRT itu berlakunya itu seumur hidup atau berjangka sih, Bu? Ada Terus gimana? masanya ya, karena setiap perizinan itu ada masa berlakunya. Oh gitu. Ya, jadi untuk yang termasuk PIRT ini masa berlaku izinnya 5 tahun. Oh 5 tahunan. Jadi kalau dia sebelum 5 tahun, kemudian waktu ngurus awal dia suatu produk ya, misalnya hanya ngurus ini saja. Kemudian di selang waktu berjalan 2 minggu atau 3 minggu dia nambah produk, ya izin ulang. Jadi izin PIRT itu selama komposisinya berubah, izinnya berubah. Oke. Ya, jadi misalnya ini kan keripik yang original ini kan, misalkan. Ini original. Kemudian dia mau membuat keripik kentang dengan varian Rasa-rasa. Oke. Ya, itu nanti izinnya beda. Beda lagi. Nomor izinnya beda. Kemudian ada lagi yang ini kan kemasannya plastik nih. Oke. Nah, kemudian dia mau sekarang kan kekinian, sudah model-model ya. Lagi Dia gini. mau seperti ini nih, dia mau seperti ini, agak kekinian ini ya. Nah, ini kan kemasannya sudah beda dengan itu. Komposisinya sama, kemasannya berbeda, izinnya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama ini original ya, keripiknya original. Kemudian yang satunya ditempatkan di plastik. Iya. Nah, satunya ditempatkan di wadah Bungkusan kayak gitu, aluminium foil misalkan. atau komposit. Kalau seperti ini namanya komposit. Komposit itu perpaduan 2 bahan dari aluminium foil plus plastik atau aluminium foil plus kertas. Seperti ini kan aluminium foil digabung sama kertas jadinya seperti ini. Ini namanya komposit. Ya, jadi itu nanti beda lagi izinnya. Oh, Ya. jadi tergantung sebenarnya jangka waktunya 5 tahun, tapi kalau misalkan ada perubahan di kemasan juga Betul. harus ngurus izinnya Harus, ya. lagi. Jadi gitu. yang masih sering kita temui itu ketika di lapangan, Mas Aris, ada yang dia ngurusnya cuma satu, kemasannya plastik di depan. Di depan itu angka 2 itu artinya sudah kelihatan bahwa kodenya itu plastik, tetapi ditaruh di yang komposit. Harusnya kalau komposit itu kan dengan kode berbeda. kode izin yang berbeda lagi. Oke. Seperti itu yang masih ada ya dari teman-teman pengusaha itu. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini ini Mas Betul. Ari, bisa menambah Wawasan. dari Betul banget. produsen-produsen intinya yang tiba aku ingin nambah 1. Tetapi saya masih tempelkan itu angka 2 di komposit. Nah, itu tolong ya, yang nanti yang masih seperti itu, tolong. Sekarang kan ngurusnya izin itu enggak mahal, maksudnya enggak ada biaya, gratis kan. Oh, gratis Ibu. Gratis. Nah, ini baru saya mau nanya nih, Bu. Baru banget saya nanya. Itu sebenarnya ngurusnya kayak gimana sih, kok masih banyak juga para pengusaha nih yang nggak ngurus yang namanya PIRT itu? Persyaratannya kayak gimana? Terus alurnya kayak apa? Sampai kemudian muncul nomor PIRT-nya. Kayak gimana tuh? Sebetulnya kalau sesuatu itu tergantung dari hati kita ya. Kalau kita memandangnya sudah ruwetlah dunia. Iya, betul banget. Kalau hati kita itu sudah memandangnya itu sebagai sesuatu yang ini adalah kewajiban yang harus saya lalui, dan ketika itu step by step kita lalui, tidak ada sesuatu yang sulit. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mau Mas Aris nih istrinya mau membuat keripik singkong, ya, misalkan ini ya, nanti ini saya harus kemana ini? Sekarang seluruh perizinan itu sebetulnya bisa diakses sendiri di rumah. Ya, jadi yang pertama panjenengan harus mempunyai NIB dulu. NIB itu nama induk berusaha ya. NIB itu nanti persyaratannya KTP dan NPWP. Nah, itu semua panjenengan duduk saja sambil bermain seperti adik-adik ini. Iya, ngegame. Muncul NPWP. Nah, NPWP kan sekarang pakai online kan. Online bisa. Pakai handphone kaca, kita tinggal masuk ke efek pajak kan.
Terus Hmm. masukkan KTP kita, lah nanti akan muncul Dan BWP. NPWP-nya. Kemudian kalau kita sudah punya NPWP, ini sudah satu langkah nanti untuk menuju ke NIB. NIB. NIB ini persyaratannya ini tadi NPWP dan KTP, nanti kita masuk di aplikasi OSS ya. Jadi nanti OSS. OSS ini one single submission ya. Artinya itu nanti bisa mengakses sendiri di rumah melalui laman itu, atau misalnya aduh saya ini loh Bingung ya. saya ini gaptek. Kebanyakan ketika kita turun itu pengusaha PIRT ini banyak yang sudah ibu-ibu rumah tangga yang Ini diapain Bu HP ada- saya Bu Ah, gitu ya. saya Bingung. Itu kemana tuh Bu? kalau kesulitan datang saja ke MPP. Nanti di sana itu ada tenan kita. Artinya ada di lantai 2 ya. Itu ada teman-teman dari masing-masing dinas ya, khususnya dari dinas kesehatan itu ada tim yang di sana siap membantu. Oke, Jadi gitu. nanti yang perlu dibawa ini adalah labelnya dulu. Label. Jadi label ini loh, Mas, apa jenis Merek. contoh cap ini loh. Cap itu, ya. Orang-orang nek wong Jawa nek ngani ono cape ngono Ono ya. cap. Ono cape. Jadi label ya, label ini yang betul. Jadi label karena label itu juga ada standarnya. Label itu orang angger nempel ngono wae. Oh enggak Bu? Iya. Jadi label itu ada standarnya apa saja yang harus ditempel di label ini, paling tidak minimal ada mereknya, ada nama produknya, kemudian ada komposisinya, Oke. kemudian ada berat bersihnya, kemudian ada apa lagi ini, ada diproduksi oleh siapa. Oke, harus tuh Bu ya. Harus. Kemudian ada baik digunakan sebelum. Itu kan expired ini ada ya. Kemudian ada kode produksinya. Kode produksi itu tanggal atau ini pembuatan ketika dia memproduksi ini tanggal berapa. Oke. Itu bisa paling gampang digunakan kode produksi. Kemudian ada nomor izin edarnya. Kalau misalnya dia tidak, saya kan mau ngurus, kenapa kok harus ditulis di situ? Iya. Ya ditulis kosong aja. PIRT nomor sekian, nanti ini diupload label ini. Oke. Jadi label yang istrinya Mas Haris bisa datang ke MPP, bawa bawa labelnya sama bawa KTP, NPWP untuk dibuatkan NIB. Ini Mas Haris pesannya ya, kalau sudah punya NIB, ini jangan sampai lupa passwordnya. Oke, berarti harus catat tuh. Iya dicatat. Oke, Kadang-kadang ini dibantu di rumah itu dibantu orang, Oke. dibantu orang lain, dia cuma dikasih sertifikatnya saja. Dia lupa Nah, ketika passwordnya. saya ini ada yang salah, itu nanti yang verifikasi kan dinas kesehatan. Iya ya. Kalau Nah. saran sih Haris, kalau password itu mendingan kita beli cat ya, nanti di temboknya. Itu inget terus tuh Bu kayaknya Bu. Ditaruh di kamar, di atas gini ya. Iya, jadi diinget-inget gini kan gitu. Boleh tuh ya. kan? Nah, jadi setelah datang ke MPP tadi masuk di OSS, kemudian menginput seluruh produk-produknya, ya menginput produknya ini komposisinya apa, terus kemasannya kemasannya apa, itu nanti diinput semuanya Oke. di OSS. Itu nanti setelah mengunggah data-datanya di OSS, nanti akan keluar langsung sertifikatnya. Baik. Tidak butuh waktu beberapa hari, cukup 1 hari dia sudah keluar. Oke. Jadi tidak ada alasan orang yang dia sudah berusaha tetapi tidak mau ngurus izin PIRT, itu tidak ada alasan sebetulnya. Iya sih Bu. Saya sendiri gini loh, mikirnya kan kalau kita beli sesuatu ya, barang kayak sekarang ya. Apalagi kita di rumah ada anak kecil gitu. Kita beli apa-apa itu kan harus tahu apa itu komposisinya. Betul. Sudah ada izin edarnya belum, terus kemudian expirednya kapan. Itu kayak sebuah keharusan nggak sih Bu sekarang? Betul. Iya ya. Ya, itu tadi loh. Mas Haris kemarin mungkin sempat melihat berita-berita yang di koran itu, sekarang penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh pangan-pangan yang tidak sehat. Nah itu mungkin, antisipasinya jadilah orang tua yang cerdas, cerdas, betul. memilih produk pangan yang aman. Karena siapa lagi sih, paling tidak kita itu menginfokan ke orang-orang terdekat kita.
anak-anak kita, istri kita, suami, itu kita info. Kayak gini nih gitu ya. Nah, Hmm. harusnya kalau produk pangan ini yang aman, yang ada nomor izin edarnya, yang kelihatan jelas komposisinya apa. Karena di komposisi itu akan dijelaskan apa isinya. Kalau Oke. misalnya itu mengandung alergen, dia akan ditulis di situ alergen. Oh iya iya iya, itu penting banget tuh. Penting Ya, tuh. jadi kalau misalnya kadang-kadang anak-anak itu kan alergi tapi tidak tahu ya, batuk, udah selesai-selesai. Iya. Lama ini terus katanya ada- Ternyata gara-gara makan apa gitu ya Bu ya. katanya ini sakit ini. Wah, ternyata setelah dianalisis salah satunya bisa juga karena alergi. Lah alergi itu karena produk-produk yang kita makan sudah ada tulisannya alergen tetapi tetap dimakan karena tidak diajari caranya membaca. Betul. Ya itu Sekarang kalau belanja itu lama belanja itu kalau saya ya Bu ya. Sekarang Ya. tuh lama belanja itu bukan karena milih barangnya, tapi lebih ke milih komposisinya. Kalau sekarang karena kita harus aware tentang itu kan ya Bu ya. betul lah. Jadi kayak kita di apa itu di depan tuh kayak bisa lama banget itu baca. Oh ini kayaknya enggak gitu. Ya gitu ya Bu ya. Oh, iya. Betul ya. Memang harus karena kita apalagi kita ketika punya anak-anak kecil-kecil ya, jadi anak kecil itu sangat rentan dan dia tidak bisa memilih kalau tidak kita arahkan. Betul banget Itu tuh. edukasi yang terbaik adalah dari orang tua. Oke, Apalagi oke. kalau gurunya kan ketemu cuma berapa hari, berapa Betul. jam. Ya. Bu, tapi kalau PRT itu kalau misalkan udah terbit nih, apa bisa dicantumin ke label meski belum dilakukan penyuluhan Bu kalau nomor PRT itu? Nah, jadi ya tadi akan itu tadi semua izin kan keluar 1 hari, tetapi dia menandatangani komitmen. Oke. Komitmen itu janji dari pengusaha dengan penerbit izin. Penerbit izin untuk yang PIRT ini adalah bupati. Dalam hal ini didelegasikan ke PTSP. Oke. Ya, penanaman modal terpadu 1 pintu, izin itu dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di OSS. Dia di OSS sudah memenuhi, izin akan keluar. Oke. Tapi dengan menandatangani komitmen, janjinya yang pertama dia harus berjanji untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Ya. Oh iya makanya itu harus penyuluhan ya. Kalau misalnya ini komitmen yang pertama ya, jadi seorang pengusaha itu wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nanti yang dinas yang mempunyai kompetensi ini adalah di dinas kesehatan. Oke. Ya, dan itu kita pengusaha boleh mendaftarkan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan ke dinas kesehatan. Kita sudah ada link pendaftaran penyuluhan keamanan pangan yang sudah kita sebar Oke. di MPP, di depan lobi Dinkes itu sudah ada. Dari semua ya. Kalau misalnya ada orang yang mau daftar penyuluhan boleh ada di link itu. Oke. Kemudian apalagi dia berkomitmen melaksanakan cara produksi pangan olahan yang baik. Cara produksi pangan olahan yang baik ini nanti ada bagaimana caranya? Ini ada standarnya yang dari BPOM. Kita ketika penyuluhan itu kita ajari bagaimana cara proses produksi pengolahan yang baik itu kita sampaikan kepada si pemohon ini. Aturannya seperti ini dan itu nanti kita akan kunjungan ke sarananya. Apakah sudah sesuai? Dia sudah melakukan CPPOB sesuai dengan standarnya. Kemudian janji yang ketiga ini memenuhi ketentuan label. Tadi ya saya sampaikan ya, label itu tidak hanya sekedar Label aja, betul. Harusnya label itu sudah ada standar label karena kalau tidak sesuai dengan itu ada pelanggaran terkait undang-undang label dan iklan pangan. Oke. Itu nanti juga ada sanksinya kalau tidak sesuai dengan undang-undang label. Jadi makanya itu harus memenuhi ketentuan label. Kemudian yang keempat, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Makanya itu tadi Mas Aris bisa dengan mengkonsumsi sesuatu tadi sudah ada izinnya apa belum Mas Aris? Betul. Kok sampai ke belakang. Iya, makanya itu. Saya tadi harusnya saya nanya dulu. Berarti besok kalau saya mau jajan, saya nanya Bu Siti dulu ya, tak foto dulu ya. Bu, ini boleh dimakan nggak gitu ya? Gitu boleh Bu ya? Ya ada segitu. Nah,
Mungkin nih teman-teman ada yang mau nanya nih. Siapa yang mau nanya penonton kita nih, Bu? Oh, ada yang mau nanya. Oke, silakan. Monggo, silakan. Mas, saya kan punya produk. Ya. Terus saya itu males kalau disuruh ngurus ke mall MPP itu saya males. Boleh nggak saya ngambil nomornya itu untuk saya tempel di produk saya? Oh, maksudnya ngambil nomor orang lain ditempel karena males. Nah, Ya, Mas, gimana nih, Mas? gimana tuh, Bu? Ada yang nanya kayak gitu. Terus kira-kira nih mungkin bisa saya tambahkan kira-kira biar kita bisa ngebedain tuh Oke. kayak gimana tuh itu nomornya dia ngambil apa enggak tuh kayak gimana tuh, Bu? Oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik. Itu tadi ya Mas ya, PIRT itu sebetulnya dari nomor itu kita akan kelihatan itu produknya apa, kemudian kemasannya apa, dan yang sudah mempunyai nomor PIRT itu Dinas Kesehatan itu melakukan pengawasan itu selain yang SPPIRT ini pengawasan pre-market, itu pengawasan dalam rangka untuk dalam rangka pemberian izin yang tadi ya CPPUB-nya itu. Kemudian ada juga pengawasan post market. Kita pengawasan post market ini adalah pengawasan ketika di lapangan di produk-produk yang sudah dijual. Produk-produk yang sudah dijual, entah itu di swalayan, di pusat-pusat oleh-oleh atau di pasar-pasar tradisional. Kita juga melakukan pengawasan post market namanya. Pengawasan post market ini kita lebih membeli produk-produk yang sudah ada nomor izin edarnya. Oh. Ya, jadi kita beli nih di pasar yang kita Tapi beli pakai seragam nggak, Bu, atau diam-diam gitu pakai? Iya, bisa. Oh, berarti Bu Suti Karya sering tuh pakai Ya. topi, kacamata hitam gitu ya, Bu? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak. Jadi kayak Conan. Oh, iya. Itu gimana kan, Bu? Jadi kita ke pasar atau ke pusat swalayan yang kira-kira yang rame. Karena kalau orang yang banyak beli di situ, itu artinya resiko untuk pencemaran melalui produk pangan kan lebih tinggi. Lebih tinggi ya, betul. Jadi kita melakukan beli samplingnya. Nah, itu dari situ kita melakukan langkah yang awal ini kita lihat dulu nomor izin edarnya. Ada enggak nomor izin edarnya? Kalau dibeli di penjual atau di toko itu, kemudian dia tidak ada, dia ini yang kita cari adalah produk yang terlaris dulu. Karena kalau produknya yang best seller ini kan biasa dicari orang. Betul. Ya. Jadi kita beli. Kalau ternyata dia dari sisi kemasannya sudah tidak memenuhi ketentuan, kita sampaikan ke pemilik ini, ke pemilik toko. Ini nggak boleh nih Pak ngorder ini Nanti lagi gitu. kalau mau dititipin jenengan harus ada nomor izin edarnya. Kita sampaikan edukasi secara langsung. Tetapi produk selain itu kita juga membeli produk-produk yang ada nomor izin edarnya. Nah dari situ akan kelihatan nomor izin edar itu kita Ngebedainya gitu. Ya, mengamatinya kita gimana, Bu? mengamatinya itu, mengawasinya dari nomor izin edar. Apakah label ini sudah memenuhi ketentuan atau tidak? Itu udah kelihatan banget tuh. Sudah kelihatan sekali. Ya, Tadi kan ya. ada standarnya Setuju. Kemudian ada nomornya kan. Nah dari nomor itu akan kelihatan. Kita punya database ya, database yang sudah mempunyai nomor izin edar, yang dari OSS itu bisa kita tarik. Apakah nomor ini milik siapa? Itu dari situ kelihatan. Dari huruf-huruf yang ada di situ akan kelihatan jenis produknya, kemudian kemasannya sudah benar apa tidak, kemudian jenis pangan olahannya, apakah benar kalau dia itu asal ngambil punyanya orang ya, bisa jadi itu punyanya kopi, jenis produknya kopi, tetapi ditempel di keripik, kan kelihatan itu, kan dia asal ambil saja, oh ini harusnya punyanya kopi. Nah kemudian kita cari nomor itu di database-nya kita. Kalau itu dari situ kan akan kelihatan siapa pemilik nomor izin edar itu. Kalau itu nanti kita telusur, kemudian si yang menjual ini tadi juga kita tanya, ini dari mana? Oh titipan dari Bu Si A. Nah ini nanti yang kita telusur ke Ibu Si A itu. Jadi sebenarnya secara kemasan aja itu udah kelihatan tuh. Udah kelihatan ini nomornya asli atau enggak. Betul. Artinya
tetap sebagai upaya antisipasi kita juga melakukan pengawasan post market Oke. untuk produk-produk yang sudah mempunyai nomor izin edar. Jadi untuk kontrol juga dilakukan, terus kemudian juga kita sebagai konsumen juga bisa kontrol sendiri dengan cara untuk melihat si kemasannya itu. Tapi kalau menurut saya sih udah kelihatan banget tuh Bu. Kalau misalnya nih terlalu banyak, misalkan produknya terlalu banyak pakai yang bubuk-bubuk merah yang sebagainya, terus tiba-tiba ada PIRT-nya, ini jelas nggak bener nih nomor gitu kan, udah kelihatan. Atau mungkin dari secara kemasan kurang detail tadi yang harus disebutkan, ternyata ada satu yang tidak disebutkan, itu juga akan menjadi Jadi itulah ya, kalau kita selaku konsumen ini jadilah konsumen yang cerdas. betul, harus banget tuh Bu. Jadi konsumen cerdas itu nanti minimal kita bisa mengantisipasi yang pertama diri kita sendiri. Oke. Itu kan dimulai dari kita toh. Betul, setuju. Wih. Oke Bu. Bedanya podcast Ruang Visit sama podcast yang lain sebenarnya enggak sih. Ini sebenarnya podcast lain juga ada. Tapi kali ini kita ada segmen yang namanya. Iya. Kita ada segmen namanya mitos atau fakta. Oke Bu, mitos. Mitos apa fakta ini? Betul. Mitos atau fakta Bu Siti? Oke. Makanan buatan nenek itu tidak butuh izin karena resepnya turun-temurun dan sudah pasti aman. Nah, itu gimana tuh Bu? Itu mitos itu. Mitos, tepuk tangan. Yuk. Ya. Selanjutnya, semakin banyak pewarna, makin cepat dapat PIRT karena kelihatan menarik. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Nah ini selanjutnya, mitos atau fakta sih Bu? Kalau bungkusnya pakai daun pisang nggak perlu izin karena alami katanya. Apa dulu yang dibungkus? Nggak tahu ya, mungkin tempe kali ya, boleh tempe tuh. Ya. Oke. Kan tadi sudah saya Iya. awal kan tidak. Iya, perizinan itu harus ada. apa dulu nih yang dibungkus gitu ya, betul. Perizinannya apa dulu, dan setiap produk pangan ada jenis izinnya masing-masing. Oke, Ya, jadi PIRT. ini termasuk mitos ya Bu ya? Mitos. Banyak mitosnya nih kayaknya. Bu, ini pertanyaan sebenarnya udah pasti mitos sih. Cuma saya mau nanya aja karena lumayan dapat nih. Bu, kalau makanan kita pakai doa sebelum masak pasti auto loss PIRT dong. Enggak ya? Pakai doa kemudian jalan ke perizinan. Harus itu, baru itu fakta ya. Oke. Bu, makanan ini mitos atau fakta? Makanan yang dikasih nama bahasa Inggris, contohnya kayak delicious spicy gayam chips alias keripik gayam pedas enak, ini pasti akan lebih gampang dapat izin. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Yang terakhir, mitos atau fakta? Mengurus PIRT itu mahal dan ribet. Mitos. Mitos lagi. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Gratis, ya. Iya betul, semuanya gratis, semuanya free dan mudah untuk diurus kalau kitanya mau. Dan itu menunjukkan bahwasanya usaha itu serius Bu. Kalau menurut sih gitu. Kalau misalkan dengan mereka mengurus PIRT otomatis kan juga akan melindungi konsumennya juga dan lain sebagainya. Dan harusnya kita dukung juga, kita support juga pengusaha-pengusaha makanan kita di sekitar kita yang udah ada izin PIRT-nya gitu ya. Betul banget tuh ya. Betul. Tepuk tangan untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banget Bu Siti. Sebenarnya saya pengen ngobrolin Ada closing banyak. sedikit? Oke, boleh banget. Apa nih Bu pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mau ngizin PIRT, mau ngurus PIRT, atau buat teman-teman juga ini generasi muda biar nggak gampang Calon-calon makan pengusaha. keripik-keripik ya. Calon-calon pengusaha. Betul, jalan-jalan pengusaha. Nah, saya nggak mikir Bu, biasanya tuh jajan yang penting pedes mas saya gitu. Ya kan, obrolan itu juga pedes loh bisa. Gimana? Monggo Bu, silakan. Baik, closing ini ya Mas Aris ya, buat siapapun yang mendengar di ruang visit ini ya, artinya ayo kita melakukan usaha secara legal. Jadi dengan adanya perizinan, dengan adanya izin edar produk pangan sesuai peruntukannya. Karena tadi produk pangan, izin produk pangan juga ada beberapa macam. Jadi lakukan izin sesuai peruntukannya. Jadi kalau misalnya produk untuk PIRT adalah produk yang hanya untuk produk pangan yang mempunyai daya simpan lebih dari 7 hari. Karena dari situ
itu bisa menjadi titik awal untuk berusaha menjadi produk-produk Anda menjadi lebih go public di luar dan menjadi lebih prestisius usaha Anda. Aman, bermanfaat, berkah dan bergengsi. Weh, tepuk tangan. Ya. Sebenarnya kita mau ngobrol tuh banyak banget Bu ya. Tahu sendiri saya habis makan keripik Bu. Ini saya sorry banget Bu. Saya mau ke belakang dulu ya. Oke. Jadi podcast Ruang Visit sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast Ruang Visit selanjutnya. Dadah. Dadah.